Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sholat, ya, melanjutkan materi sebelumnya tentang sholat juga. Kali ini kita akan bahas syarat dan rukunnya, di mana sholat itu menjadi sah kalau kita kerjakan, kalau kita penuhi syarat dan rukunnya. Baik, sebelumnya marilah kita awali dulu dengan baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Anak-anak, ada 5 tujuan yang harus kalian capai pada kesempatan ini. Di antaranya, 1, kalian harus bisa menjelaskan syarat wajib sholat, kemudian syarat sah sholat, kemudian bisa menyebutkan rukun-rukunnya sholat, bisa menyebutkan pembagian dari rukun sholat, dan juga bisa menyebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Baik, langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan syarat sholat itu? Syarat sholat adalah bagian-bagian yang harus dikerjakan sebelum mengerjakan sholat. Jika tidak dikerjakan salah satunya, maka sholatnya tidak sah. Artinya syarat sholat ini adalah bagian atau persiapan yang harus kita penuhi sebelum mengerjakan sholat. Jika tidak dipenuhi, maka sholat kita menjadi batal atau tidak sah. Nah, dalam sholat itu ada 2 syarat, ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib diantaranya Islam berakal balik, suci dari hadas, kemudian dalam kondisi sadar. Selanjutnya, syarat sah sholat ada 4. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat, kemudian suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis. Selanjutnya, menutup aurat dan menghadap kiblat. Itulah syarat sholat. Kemudian, apa yang dimaksud dengan rukun sholat? Rukun sholat adalah bagian-bagian yang harus dikerjakan ketika mengerjakan sholat. Jika tidak dikerjakan salah satunya, maka sholatnya tidak sah. Artinya, bagian-bagian yang wajib kita kerjakan ketika sholat. Jika ada salah satu saja yang sengaja kita tinggalkan, maka sholat kita tidak sah. Itulah rukun. Ibu minta nanti kalian bisa menghafalkan syarat dan rukun ini ya nak ya. Baik, apa sih yang menjadi rukun sholat dan tidak boleh salah satu pun kita tinggalkan dalam sholat? Yang pertama, jadi rukun sholat itu ada 13 ya. 13 ini semuanya tidak boleh kita tinggalkan ketika sholat. Jika ditinggalkan salah satunya, sholat kita nggak sah. Nah, 13 itu apa saja? 1, niat. Niat di sini adanya di dalam hati, maka tidak perlu dilafadzkan. Ya, kemudian berdiri bagi yang mampu. Kemudian 3, mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat. Jika tidak kita kerjakan, maka tidak sah karena ini rukun. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku dengan tumak nina. Tumak nina itu artinya tenang, tidak buru-buru. Jadi berhenti sejenak untuk menenangkan hati dalam rangka melakukan gerakan sholat lebih lanjut. Ya, baik ruku kalau dikerjakan dengan buru-buru nggak ada tumaninanya, maka tidak sah karena tumanina ini termasuk rukun. Ada 4 tumanina di sini dan kalian harus perhatikan. Rukun yang kelima tadi ruku dengan tumanina. 6, iktidal dengan tumanina. Ya, 7, sujud 2 kali dengan tumanina. 8, duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. 9, duduk tasyahud akhir. Tasyahud awalnya nggak ada ya. Yang termasuk rukunnya 9, duduk tasyahud akhir. 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca sholawat Nabi pada tahiyat akhir. 12, membaca salam yang pertama. Dan 13, tertib. Tertib itu berurutan, mendahulukan rukun yang awal. Nah, langsung saja dari rukun-rukun tersebut dibagi menjadi 3. Ada yang termasuk rukun qauli,
rukun kolbi dan rukun fi'li. 13 rukun tadi dibagi menjadi 3, dikelompokin menjadi 3. Pertama rukun qaul. Qaul itu bacaan, ucapan. Kolbi hati, fi'li perbuatan. Qauli ya, yang termasuk rukun yang ucapan dalam 13 rukun tadi. Yang pertama itu menyebut Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca tahiyat akhir, kemudian salam. Kemudian rukun kolbi ada 2, niat, itu adanya di hati, kemudian tertib. Selanjutnya rukun fi'li, perbuatan. Rukun yang termasuk dalam perbuatan itu berdiri, qiyam, berdiri, kemudian rukun, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan duduk membaca tahiyat akhir. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat ada 11. Yang pertama berbicara, kemudian banyak bergerak. Ketiga berhadas, ya ada peristiwa yang membuat kita menjadi batal. Kemudian 4 najis. Kemudian 5 terbukanya aurat. Kemudian 6 mengubah niat. 7 membelakangi kiblat. 8 makan dan minum. Selanjutnya tertawa, kemudian murtad, dan meninggalkan salah satu dari rukun sholat tersebut. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.